Apa sih itu Youth Festival MAN? Jadi Youth Festival MAN adalah acara yang dilakukan oleh Komisi Pemuda GKI PTI yang diperuntukkan untuk jemaat umum. Dalam Youth Festival MAN ini akan ada dua rangkaian acara. Yang pertama ada kebaktian umum kontemporer dan yang kedua ada proyek kebersamaan. Untuk kebaktian umum kontemporernya akan kita adakan setiap hari Minggu jam 5 sore di gedung gereja GKI PTI. Tapi bedanya apa sih kok sama kebaktian umum yang biasanya? Nah, untuk kebaktian umum kontemporer kali ini, kita akan buat dengan nuansa anak muda banget, pemilihan lagunya juga lagu kontemporer, dan petugasnya juga dari teman-teman pemuda yang kece banget loh. Wah, pasti menarik banget ya kebaktian umum yang kali ini karena dengan konsep yang berbeda juga tentunya. Iya dong. Nah, nggak kalah menariknya lagi teman-teman, akan ada proyek kebersamaan. Nah, proyek kebersamaan ini akan dilakukan oleh jemaat pemuda dan diperuntukkan untuk jemaat umum. Dalam proyek kebersamaan ini akan ada dua kegiatan, yang pertama ada mural dan yang kedua ada perkunjungan lansia. Penasaran banget kan dengan Youth Festival MAN ini? Selain itu jangan lupa di akhir bulan Juli ini kita akan ada closing ceremony yang merupakan puncak acara dari YFM 2022. Nah, untuk informasi lebih lanjut kalian bisa menghubungi kontak person di bawah ini. So, tunggu apa lagi? Kita tunggu kehadiranmu di YFM 2022 ya. Apa sih itu Youth Festival MAN? Jadi Youth Festival MAN adalah acara yang dilakukan oleh
Komisi Pemuda GKI PTI yang diperuntukkan untuk jemaat umum. Dalam Youth Festival Man ini akan ada 2 rangkaian acara. Yang pertama ada kebaktian umum kontemporer dan yang kedua ada proyek kebersamaan. Untuk kebaktian umum kontemporernya akan kita adakan setiap hari Minggu jam 5 sore di Gedung Gereja GKI PTI. Tapi bedanya apa sih kok sama kebaktian umum yang biasanya? Nah, untuk kebaktian umum kontemporer kali ini, kita akan buat dengan nuansa anak muda banget, pemilihan lagunya juga lagu kontemporer, dan petugasnya juga dari teman-teman pemuda yang kece banget loh. Wah, pasti menarik banget ya kebaktian umum yang kali ini karena dengan konsep yang berbeda juga tentunya. Iya dong. Nah, nggak kalah menariknya lagi teman-teman, akan ada proyek kebersamaan. Nah, proyek kebersamaan ini akan dilakukan oleh jemaat pemuda dan diperuntukkan untuk jemaat umum. Dalam proyek kebersamaan ini akan ada 2 kegiatan, yang pertama ada mural dan yang kedua ada perkunjungan lansia. Penasaran banget kan dengan Youth Festival Man ini? Selain itu jangan lupa di akhir bulan Juli ini kita akan ada closing ceremony yang merupakan puncak acara dari YFM 2022. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kontak person di bawah ini. So, tunggu apa lagi? Kita tunggu kehadiranmu di YFM 2022 ya. See you! Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur dapat berhimpun sebagai murid-murid Tuhan. Kiranya kita selalu bergairah untuk belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga karakter kita semakin serupa dengan teladan Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan firman hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Dedi Gunawan Satya Putra dari GKI Darmo Satelit. Majelis Jemaat GKI PTI mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Tuhan memberkati. Saat ini, mari kita berdiam di hadapan Tuhan. Dia yang telah mengundang kita berjumpa dengannya hadir di sini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Banyaklah yang telah Engkau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu. Tuhan itu besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Tuhan
Kebaktian minggu ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kasih adalah sebuah kata yang sering kali kita dengar dan kita ucap kepada yang lain. Kasih sebenarnya bukan hanya sekedar teori, akan tetapi kasih harus dapat dinyatakan dalam tindakan yang nyata kepada keluarga, kepada teman, dunia, bahkan sekitar kita. Seberapa sering kita menyatakan kasih kita dengan perbuatan, atau jangan-jangan kita mengucapkan hanya dengan bibir semata. Mari jemaat kita ambil waktu tenang sejenak, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, kita mengakui keberadaan diri kita. Ampunilah kami Tuhan yang memiliki hati yang dingin, tidak memiliki empati yang baik, bahkan lebih cenderung mementingkan diri sendiri. Kadang kami juga sering memperlihatkan kasih hanya sebagai sebuah topeng kewajiban belaka. Karena itu mohon bantuan dan bimbingan-Mu ya Tuhan, agar kami bisa mewujudkan cinta kasih yang tulus kepada keluarga, kepada teman, sesama kami, bahkan kepada dunia. Kami mohon limpahkanlah kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama mendengarkan anugerah yang Tuhan hendak sampaikan kepada setiap kita. Kita yang telah menyesali dosa dan dengan kesungguhan ingin hidup sebagai murid Kristus. Ingatlah bahwa Tuhan selalu memberikan anugerah-Nya yang bukan hanya mengampuni kita tetapi membaharui kehidupan kita. Seperti yang disampaikan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersyukur akan kasih Allah yang agung yang telah menyelamatkan kita umat manusia. Kasih Allah inilah yang menjadi dasar bagi kita mewujudkan tindakan kasih yang nyata.
Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu kita akan berdoa. Mohon Tuhan sedang tolong kita untuk boleh memahaminya, terlebih lagi menghidupi firman-Nya. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih karena anugerah Tuhanlah yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati kehidupan hari ini. Dan dalam anugerah-Mu juga Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau menolong kami untuk boleh terus membaharui kehidupan ini, sehingga boleh memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi kehidupan. Karena itu kami ingin merenungkan firman-Mu, tolong kami untuk boleh memahaminya, dorong kami untuk boleh menghidupinya. Kami doa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama membuka Injil Lukas. Kita akan membaca dari pasal yang ke-10, ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Injil Lukas pasalnya yang ke-10, kita akan bersama memperhatikan ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Saya mengundang jemaat untuk membaca bagian ini secara bergantian. Saya akan bacakan mulai ayat yang ganjil, ayat 25. Dan jemaat silahkan membaca mulai ayat yang genap, ayat-ayat genap mulai ayat 26. Kalau sudah menemukan, mari kita bersama-sama memperhatikan pembacaan Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sedemikian pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbagailah kita yang menyimpannya dalam hati, terlebih melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita merenungkan hari ini sebuah tema, yaitu aku bukan teori.
Aku di sini artinya adalah atau maksudnya adalah kasih. Kasih itu bukan sekedar teori. Tahun 1995 sampai 1997 saya sempat pelayanan di Kalimantan Barat. Nah, dalam pelayanan itu satu peristiwa ketika saya dalam perjalanan menuju sebuah pos jemaat di luar kota, kurang lebih sekitar 25 km ke luar kota. Sore hari kurang lebih ada kebaktian jam 6 sore. Saya dalam perjalanan menyusuri garis pantai dan tiba-tiba dari arah depan saya melihat jalan itu cukup lurus baru berbelok agak miring begitu. Dari arah Singkawang menuju kota Pontianak. Dari kota Pontianak arahnya itu datanglah sebuah mobil Panther dengan kecepatan cukup tinggi. Sementara saya sedang dalam perjalanan mengarah ke depan. Dari depan itu saya melihat kecepatannya begitu tinggi, tiba-tiba seperti sebuah film action yang saya biasa nonton. Itu mobil terbalik dan berputar di langit, jatuh, berbalik, berkali-kali dan mengarah ke saya agak sedikit gelagapan. Dan ketika dia akhirnya kemudian berhenti di sisi kiri, jadi bayangkan dia harusnya ada di jalur kanan menuju ke depan. Dia sampai berhenti di kiri dan dalam posisi sudah kembali. Ban ada di aspal atau di tanah tepatnya. Tetapi kap mobil itu penyet dari depan sampai belakang. Dalam posisi yang saya kaget dan betul-betul gemetar, saya menepi dan berhenti. Sepi, tidak ada siapa-siapa karena memang jalur itu jalur sepi, apalagi hari Minggu, sore hari. Sekitar mungkin sudah jam 5:30. Saya dalam kondisi kaget, lalu melihat kenyataan seperti itu, sementara saya harus bertugas pukul 6, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Saya menepi dan saya berlari mendekati mobil itu dengan bayangan saya takut nanti meledak atau segala macam. Maka segera saya berusaha untuk membuka pintu dan pintu supir itu bisa terbuka dan supirnya keluar. Di sampingnya seorang ibu, di bagian tengah keluarga, dan bagian tengah pas tengah-tengahnya itu antara kiri dan kanan duduk seorang anak sekitar umur 2 SD, masih kecil, anak laki. Dan dia mengalami luka yang paling parah, saya tidak perlu menyebutkan. Terlalu parah dan membuat saya segera ingin menolong anak ini dengan mengeluarkannya dari mobil. Orang-orang yang masih sadar saya minta tolong supaya anak ini dikeluarkan. Tetapi sang ibu yang sudah keluar duluan memeluk anak itu nangis. Dan saya sadarkan ibu itu, Bu, anak ini yang harus dibawa keluar cepat, harus dibawa cepat pergi ke rumah sakit. Rumah sakit terdekat di mana? Kembali kota Singkawang. Mobil siapa yang harus dipakai? Saya katakan masukkan ke dalam mobil saya, tapi saya minta beberapa orang ikut dengan saya supaya jadi saksi. Dan segera saya bawa balik, ibu itu saya tinggalkan dengan beberapa orang, tolong kalau ada mobil yang lain datang ikutkan. Susul saya di rumah sakit umum daerah jalan sekian-sekian. Saya segera berangkat ke sana, ngebut sesegera mungkin. Dan begitu sampai di UGD, saya bertemu dengan kepalanya, kebetulan seorang majelis di tempat kami melayani juga. Dan saya bilang sama dia, Dok, tolong ini tangani, saya harus pergi khotbah. Kalau ada apa-apa, nanti kabari saya, tanya saya. Tapi ketika dokter periksa, denyut nadinya, semua sudah tidak ada. Dan dokter mengatakan, sudah tidak ada di jalan. Ketika saya pergi kembali melanjutkan perjalanan ke tempat itu dan seterusnya, di mobil saya mikir, saya teringat teks ini. Khotbah saya ganti sore itu. Jemaat itu sudah nunggu yang jadi liturgos kasihan nyanyi berulang-ulang. Zaman itu belum ada handphone, gak bisa dihubungi. Saya pun dengan segera cepat pergi. Dan ketika tiba, saya menjelaskan. Saya bertemu seorang seperti yang kita baca. Apa yang harus saya lakukan? Segera datang ke pos untuk khotbah tepat waktu sebelum jam 6 sudah tiba, atau saya harus berhenti seperti tadi yang saya coba gumulkan dan saya coba kerjakan. Dengan resiko mungkin disalah mengerti orang, saya menabrak mungkin, menimbulkan kecelakaan. Itu sampai kenapa saya dengan cepat pikir harus ada beberapa orang menemani saya ke rumah sakit. Dan ketika saya kembali untuk melanjutkan perjalanan ke gereja, saya pun berpikir, apa yang dipikirkan oleh jemaat? Ini pendeta ketiduran, lupa jadwal, semua bisa saja terjadi. Itu resiko.
Saya bayangkan waktu itu, kalau saya tidak peduli dan lalu saja, kira-kira, lalu saya kalau suruh khotbah dan kalau hari itu betul teksnya juga teksnya khotbah tentang bagian ini, saya mau ngomong apa? Apalagi kalau dikatakan dalam bagian ini. Seorang rohaniwan, ahli Taurat, tanya kepada Tuhan Yesus tentang bagaimana mendapatkan hidup kekal. Lalu Tuhan tanya kembali, apa yang kamu ketahui dari Alkitab? Lalu dikatakan hukum. Semua dengan sangat jelas disebutkan. Dan Tuhan Yesus mengatakan tepat. Tetapi orang ini tidak berpuas diri karena memang niatnya dikatakan orang itu ingin mencobai Yesus. Ayat 25 dikatakan. Karena itulah dia bertanya yang kedua kalinya. Kata orang itu, siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan yang kedua di ayat 29 dijawab oleh Tuhan Yesus dengan sangat menohok. Ayat 30, Yesus mengatakan, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Bapak Ibu yang mungkin pernah pergi ke Holy Land, Yerusalem memang ada di atas, Yeriko itu ke bawah, maka bahasanya turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan kata turun menjadi catatan yang penting. Nanti akan kita lihat di mana pentingnya. Lalu dikatakan terjadilah perampokan dan orang yang jadi korban terkapar. Lalu dimunculkanlah di situ ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun dari Yerusalem ke Yeriko. Imam dari Yerusalem, kira-kira pulang dari Yerusalem itu pulang dari apa? Ngapain? Seorang imam. Di Yerusalem ada apa? Ada bait Allah. Dia pulang dari pelayanan dari bait Allah Yerusalem kembali ke Yeriko. Ketemu dengan korban itu. Kalau teks ini boleh saya ubah dengan versi saya. Kebetulan katanya, Minggu sore itu bukan turun tapi saya ini naik mau pergi khotbah ke atas mimbar. Kira-kira terkapar di bawah mimbar. Ketemu dengan Bapak Ibu di pasar. Korban-korban seperti ini. Ayat ini mungkin saya bahasakan ketika itu pendeta Dedi naik gitu kan ke mimbar ketemu ini. Atau versi Bapak Ibu pulang dari tempat ini Bapak Ibu turun dari gereja ketemu entah itu di rumah tangga kita, entah itu tetangga kita, besok tempat kita kerja ada orang yang butuh pertolongan. Apa yang kita lakukan? Orang ini dikatakan tapi orang itu melihat, dia melihat, bukannya tidak melihat. Melihat tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dan itu diulang 2 kali. Ketika yang sama seorang Lewi. Tadi itu jabatan, seorang imam, sekarang ini suku Lewi yang dipanggil melayani. Sama dia juga dikatakan melihat tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi pendeta ini naik mimbar, lalu jemaat itu turun dari gereja pulang, podo katanya, melihat. Jangan sampai melewati juga gitu loh. Ini tema kita hari ini. Mengajak kita menggumuli. Dan disinilah Yesus coba kontraskan dan betul-betul itu menohok. Ketika dikatakan lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan, lalu juga lewat ke tempat itu. Dan ketika melihatnya, tergeraklah isi hatinya. Ini kalau dibandingkan kalimat per kalimat luar biasa. Melihat, tapi 2 orang itu tadi melewati dari seberang jalan, orang Samaria melihat dan tergeraklah isi hatinya oleh belas kasihan. Itu istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika melihat banyak orang, tergeraklah isi hatinya. Yesus sedang mempersonifikasi dirinya dalam diri orang Samaria. Dan yang luar biasa dibandingkan, satu itu jabatan imam, yang kedua itu suku Lewi, tapi yang ketiga ini orang Samaria. Yang bagi orang Yahudi itu orang yang tidak jelas galurnya, bukan orang Yahudi, sudah kawin campur, maka mereka tidak boleh ke bait Allah Yerusalem. Mereka membuat tempat ibadah sendiri di Gunung Gerizim. Tetapi justru orang seperti inilah yang dikatakan melihat, lalu tergerak isi hati. Lalu menyirami dengan minyak, membawa ke tempat istirahat, lalu memberikan uang 2 dinar.
upah 1 hari 1 dinar, dia berikan uang 2 dinar, cukup untuk hari ini dan yang besok. Kalau sampai ada pengeluaran lebih, kami akan membayar ketika kami kembali. Saudara, itu menunjukkan ini bukan sekali jalan. Ini proses, ini sebuah perjalanan bisnis yang sering kali dilewati. Ini adalah perjalanan sehari-hari yang sering dilewati. Jadi aku akan kembali, aku akan ganti. Saya sedang berbicara, ini bukan sekedar sebuah accident yang mungkin saya alami waktu itu. Tapi ini sebuah kenyataan sehari-hari yang kita hadapi. Orang ini yang terkapar mungkin ada dalam gereja kita. Orang yang terkapar ini mungkin ada dalam rumah tangga kita. Mungkin dia tetangga atau besok tempat kita bekerja, ada orang ini. Sehari-hari kita menjumpainya dan ketika ada yang membutuhkannya, apakah kita setelah naik mimbar khotbah, setelah kita pulang ke rumah dari gereja dengar khotbah, kita akan melihat tapi melewati atau kita melihat dan tergerak isi hati? Ini yang Tuhan berikan tekanan dan jawaban ini menohok ahli Taurat ini. So sekalian, di sini kita melihat bagaimana kasih bukan teori. Kasih itu adalah tindakan. Kasih adalah aksi. Itu sebabnya kenapa kita harus menekankan dan GKI terus menekankan peribadahan kita bukanlah hanya sebuah peribadahan ritual, tetapi peribadahan kita adalah peribadahan aksional. Karena itulah ibadah kita sesungguhnya bukan hanya dalam ruangan ini, tetapi setelah dari ruangan ini ada pengutusan. Kita beribadah dalam kenyataan. Semoga ketika nanti kita keluar dari tempat ini, saya di jalan menemukan misalnya orang personifikasi yang dirampok seperti ini dalam wujud yang beragam. Semoga kita tidak hanya melihat dan melewatinya, tapi kita tergerak isi hatinya. Karena ini pergumulan yang sedang kita alami hari ini. Kenyataan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Ada sesuatu yang Tuhan kritik pada ahli Taurat ini. Yang saya bahasakan itu adalah masalah sifat dan perilaku manusia yang disebut dengan banal. Banalitas. Banal itu adalah sebuah istilah yang ingin menggambarkan kita ini mengesampingkan sesuatu yang esensi, mengesampingkan hal yang paling penting dan utama, tapi malah justru kita mengetengahkan hal yang tidak penting. Itu adalah sifat dan perilaku banal. Mengesampingkan yang utama, mengesampingkan yang penting, tapi justru yang tidak penting kita taruh di tengah-tengah, menjadi fokus. Ributi, dibahas macam-macam. Tetapi itu sesuatu yang sebenarnya tidak utama, bukan yang terutama. Yaitu apa? Kasih. Bahwa orang-orang ahli Taurat, lalu nanti imam-imam, kenapa itu disinggung oleh Tuhan Yesus dan menjadi contoh orang yang melihat tapi melewatinya? Karena justru di situ kita lihat bagaimana seluruh kehidupan bangsa Israel, orang-orang Yahudi, telah diwarnai oleh banalitas. Ketika agama begitu luar biasa diwujudkan dalam beragam ritual. Masuk rumah harus basuh kaki. Ya emang betul sih untuk higienis. Harus sebelum makan cuci tangan. Ya benar sih. Tetapi ketika Tuhan mengatakan yang membuat kita ini menjadi haram itu bukan karena apa yang masuk ke dalam mulut tetapi yang keluar dari mulut. Bukan soal tangan ini harus dibersihkan supaya tidak najis. Tapi yang lebih utama dari itu adalah bukan soal aturan, bukan hanya soal berbagai macam hukum-hukum. Tetapi bagaimana soal kelakuan. Dan inilah yang menjadi tekanan. Ketika di situ justru Tuhan menunjukkan kasih. Di situ Tuhan menunjukkan kepedulian kepada sesama yang sakit, yang mengalami kesulitan, yang menderita, yang menjadi korban ketidakadilan, mereka yang membutuhkan penghargaan dengan keadaan mereka. Kita lihat berulang kali dalam Injil. Ada orang yang sakit, Tuhan sembuhkan, ahli-ahli Taurat, orang-orang imam marah-marah. Jangan menyembuhkan orang pada hari Sabat, bayangkan. Kalau itu terjadi pada zaman ini ada ahli Taurat yang semacam itu,
pelayanan kasih kita, pelayanan medis kita di hari Minggu dimarahin itu. Tidak boleh katanya. Kenapa? Hari Sabat. Tetapi justru di sini kita lihat banalitas agama. Agama justru menyingkirkan hal-hal yang utama, yang Tuhan cari, yang Tuhan kasihi. Manusia, kemanusiaan, orang yang mengalami kesulitan, penderitaan, mereka yang dibodohi, yang mereka itu dianiaya, itu yang justru harus diperjuangkan, itu yang harus membuat kita tergerak isi hatinya. Ada seorang peneliti yang bernama Malaki Martin, dalam tulisannya yang berjudul bukunya The Encounter, ini sebuah otokritik buat kita. Dia katakan begini, bahwa agama tengah memasuki daerah yang sangat kering. Jadi agama itu garing gitu. Agama itu sesuatu yang kayak musim kemarau begitu. Lama-lama tambah kering. Baik itu sebagai personal concern maupun sebagai communal community. Baik itu masalahnya ketika kita secara pribadi, lepas pribadi, kehidupan agama kita ini garing gitu loh. Atau bahkan juga sebagai communal community, sebagai sebuah komunitas, persekutuan. Gereja itu secara pribadi kita orang per orang maupun sebagai sebuah persekutuan dikatakan oleh Martin garing, kering. Kenapa? Karena dikatakan akar masalahnya adalah agama lebih banyak memberi perhatian pada hal-hal artifisial yang hanya permukaan, hiasannya tok yang dibikin bagus. Jauh dari komitmen awal dan yang sejati, yaitu menjadi sarana humanisasi, mengembalikan kemanusiaan kita. Saya seringkali menyadari ketika kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Kadang saya berpikir, liturgi bagian doa pengakuan dosa, itu adalah satu bagian yang sangat-sangat kritis buat kita. Karena apa? Resiko mengalami banalitas terjadi di situ. Resiko mengalami kekeringan makna pada liturgi bagian itu. Sangat luar biasa. Kenapa? Kita tiap minggu datang dalam liturgi yang sama, tiap minggu pasti ketemu doa pengakuan dosa. Lalu setelah itu ada berdiri menyambut anugerah Tuhan. Iya, Alkitab menunjukkan dalam sangat jelas, Kejadian sampai Wahyu, Tuhan selalu mendahulukan mana coba? Anugerah atau hukuman? Anugerah. Tuhan beranugerah, ciptakan segala sesuatu baik adanya. Tuhan ciptakan manusia dan tempatkan dalam Taman Eden yang begitu baik adanya. Semua anugerah, baru ada hukum. Semua boleh kamu makan, yang ini tidak boleh kamu makan. Betul ya? Dan ketika manusia gagal jatuh, Tuhan memberi anugerah. Menutupinya, memberikan anugerah penebusan, darah dicurahkan, anugerah. Tetapi jangan lupa ada hukum, ada aturan bagaimana supaya kita hidup di dalam anugerah. Jangan dibalik. Dan kalau kita lihat orang-orang ahli Taurat, hukum yang selalu dikedepankan, kasih justru dilupakan. Dan inilah yang menjadi peringatan bagi kita hari ini. Bahwa kasih bukan teori. Nah, karena itulah dalam renungan yang Bapak Ibu mungkin nanti dapatkan di Warta, saya kutipkan di sana dalam tulisan 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Ada 3 hal, kasih, perbuatan, dan kebenaran. Jadi kasih ini harus diwujudkan bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya jadi teori, tapi dalam perbuatan, tapi juga dalam kebenaran. Kalau kasih itu diwujudkan dalam perbuatan tapi tanpa kebenaran, bahaya. Anak kita dikasihi terus tanpa kebenaran, anak itu manja, rusak. Tetapi yang justru kita harus katakan dan tunjukkan dalam perbuatan, dalam kebenaran, kasih itu wujudnya bukan membuat anak itu manja, tetapi menjadi didisiplin. Tanpa kasih, kita hanya akan memberikan kepada anak hukuman. Itulah bedanya antara punishment dan disiplin.
punishment itu menghukum karena masa lalu dia. Engkau salah, iya memang itu salah. Dan harus dikatakan memang itu salah. Tapi kalau kita menghukum demi masa lalu, dia tidak punya perubahan dan tidak punya masa depan. Tapi ketika disiplin ditegakkan, diberitahu itu memang salah, engkau diampuni, tapi engkau harus hidupmu dibaharui. Itu ada kesempatan, ada masa depan. Dan Yesus selalu mengatakan begitu. Perempuan didapati bersalah, semua orang ingin merajam dengan batu. Dan Tuhan mengatakan dengan cara apa? Baik, siapa yang tidak berdosa, rajam duluan orang ini. Memang salah, memang berdosa. Karena itu Allah mengatakan, setelah orang semua pada tahu diri berdosa, tidak ada yang berani merajam, semua pergi. Tuhan berkata kan pada perempuan ini, jangan berbuat dosa lagi. Ada pengampunan, tapi juga mengarahkan pada pembaharuan. Karena itu mari Bapak Ibu, kasih kita wujudkan. Bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Tapi juga dalam kebenaran. Semoga Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat dan tuntunan untuk boleh menyatakan ini. Setidaknya ada 5 hal yang praktis yang pernah Gary Chapman tunjukkan sebagai sebuah dorongan bagaimana kita mewujud kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu nanti keluarga, entah itu nanti teman kerja, entah itu warga gereja, bahkan orang-orang di dunia yang Tuhan tempatkan. Gary Chapman menyebutkan ada 5 bahasa kasih yang umumnya pasti dialami oleh semua orang, bahwa orang-orang ingin dikasihi, tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Dari 5 ini mungkin tidak semuanya ada pada satu orang. Mungkin satu orang punya 2 atau 3 cara ingin dikasihi. Cara yang pertama dikatakan kasihilah seorang itu dengan apa? Dengan kata-kata yang mengkonfirmasi, kata-kata yang memberi dorongan, kata-kata cinta. Words of affirmation. Pernah nggak ngomong ke pasangan kita, orang tua kita, anak kita, aku sayang, I love you, dengan kata-kata. Tapi mungkin ada yang mengatakan, Pak, kuping saya geli Pak dengar gitu ya. Kenapa? Aneh. Ya, itu berarti tipenya apa? Tidak suka dengan kata-kata. Tapi cek yang lain. Mungkin ada yang muncul menjadi kebutuhan dia, wujud kasihnya. Tapi ada orang yang senang dengan kata-kata. Katakanlah. Yang kedua adalah dengan quality time, waktu. Saya pernah mengalami satu masa ketika anak-anak masih SD. Saya punya hari off hari Senin. Dan mereka tahu hari Senin adalah waktunya saya untuk mereka dan paksa akan menikmati sore bersama saya dengan kurang lebih 3 jam lah. Kita pergi, makan, main lalu pulang. Tapi kalau hari Senin menjelang berangkat, tahu-tahu telepon rumah berdering, lalu reaksi saya dan intonasi kalimat saya mengatakan begini, ya, selamat sore. Oh ya? Kapan? Oh, di mana sekarang posisinya? Anak saya tahu, janji papanya pasti tidak akan ditepati. Bubar acara hari itu. Kenapa? Oh ya udah, saya langsung ke rumah sakit. Oh ya, langsung saya ke. Saudara, kadang kita tidak bisa memenuhi seluruh janji kita. Tetapi setidaknya kita bisa memberitahu kepada mereka bahwa kita punya waktu yang lain untuk menggantinya. Karena itu ketika mereka mengatakan pada istri saya, gak enak jadi anak pendeta. Warning bagi saya, perhatian buat diri saya. Saya segera bawa anak itu pergi ke sebuah kota ketika saya ada pelayanan luar kota. Lalu saya berangkat pagi-pagi, ya sebelumnya saya telepon ke gereja mengatakan tolong saya enggak usah ditempatkan di tempat penginapan mana, saya akan mencari sendiri. Saya bilang sana saya ada keperluan. Saya perlu sebuah hotel yang ada kolam renang. Anak saya kebetulan senang renang. Maka saya berangkat lebih awal, check in, lalu saya berenang. Ngobrol sama anak ini, cerita sana sini, dan saya tunjukkan pada dia bahwa ya, ada hal-hal yang papa bisa kecewakan kamu karena tidak bisa memenuhi waktu yang kamu ingini. Tapi ada juga hal-hal yang kamu dapatkan yang tidak semua anak seumurmu bisa dapatkan. Belajar untuk menerima, belajar untuk mensyukuri. Ya, itu mungkin waktu bagi setiap orang caranya itu beda wujudnya. Bagi anak mungkin namanya kasih itu dibacanya atau ditulisnya bukan KASIE, tapi ditulisnya adalah WAKTU. Kasih itu artinya waktu. Ya mungkin itu juga untuk istri-istri, membutuhkan waktu bersama suami. Coba tanya, apa yang diinginkan untuk wujud kasih? Mungkin 2 itu. Atau mungkin yang ketiga itu adalah receiving gift, hadiah. Semua orang umumnya senang dapat hadiah, tapi hati-hati hadiahnya itu apa gitu kan. Seorang suami di kantor di WhatsApp sama istrinya, Pap, kamu lupa ya sesuatu hari ini? Suaminya panik, opo iki?
Kadang istri ini kan pikirnya suaminya ini ahli ramal gitu kan, serba tahu. Dicukup ditanya gitu, pasti inget, enggak, suaminya tambah panik. Oh apa ini, ada apa ini ya? Baru sadar matang, ini istriku ulang tahun hari ini. Belum ngirimi sesuatu, ucapan suatu. Akhirnya dia telepon ke sebuah toko kue, kirimkan tart, jawab, enggak lah, aku punya kejutan buat kamu, tunggu saja. Sungguhan, istrinya beberapa waktu kemudian telepon terkejut. Langsung suaminya saut, ya apa kamu senang tuh dengan kejutan saya? Apa seneng? Kamu tahu, aku tuh gak seneng kue coklat. Kirim kue ya seneng, tapi coklat gak suka. Ya sudah, kadang gift itu sesuatu yang menyenangkan, tapi kadang itu menakutkan. Kalau salah-salah memberikan kan. Act of service, melayani, senang kalau terlibat. Suami senang ketika istri mungkin ikut bantu, istri juga mungkin senang ketika lihat suami bantu satu kali lah, ikut cuci piring atau ngurusin anak, bersihin rumah. Nah, kadang bagi kami itu sesuatu yang menyenangkan ketika ada waktu bersama-sama mengerjakannya. Tapi kadang ada orang yang merasa, itu urusanmu lah. Tapi justru kadang bersama-sama ambil bagian melayani, membantu dalam beberapa hal, itu sangat menolong. Sangat menyenangkan. Yang kelima itu adalah physical touch, sentuhan fisik. Ya dirangkul lah sekali-kali gitu kan ya, dipeluk lah. Kadang Bapak Ibu, umur pernikahan seorang itu bisa dibaca dari jarak. Kalau rakulan, kemana-mana digandeng, nah itu pasti masih 1 tahun kawin. Ya. Kalau sudah ada jarak 1 meter, ketoannya kira-kira ya mungkin 2-3 tahun gitu ya. Tapi kalau sampai sing suami ada di depan gitu, isunya di belakang ditinggal, ketoannya berapa tahun itu sudah lewat. Mungkin kita perlu memikirkan kembali bahwa kasih bukan semata-mata teori, itu betul. Kasih itu adalah aksi. Mari kita lakukan, mulai dalam keluarga kita, dengan teman-teman gereja, dengan tetangga kita. Bahkan ketika mungkin mereka Tuhan tempatkan di dunia bersama kita. Semoga sungguh kasih bukan teori, kasih adalah aksi. Tuhan berkati. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sambil mengingat pengakuan kita pada baptisan, kita ucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan boleh kembali beribadah dan disapa oleh Tuhan, untuk boleh diingatkan betapa kasih-Mu begitu hebat dan kuat atas kami. Karena tolong kami Tuhan, ingatkan dan kuatkan supaya kasih itu pun boleh kami alami, tapi terlebih lagi kami juga bagi. Sehingga kasih bukan hanya jadi teori di mulut, tapi sungguh menyata menjadi aksi dalam hidup setiap kami. Ketika kami kembali sebentar akan bertemu dengan orang-orang baik di gereja, di dalam perjalanan kehidupan di tengah dunia, ketika nanti kami kembali dalam keluarga,
ketika besok kami akan berjumpa di tempat kerja, Tuhan, biarlah Engkau gerakan hati kami oleh belas kasih itu ketika melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang dalam kelemahan, mereka yang menjadi korban, mereka yang dalam kemiskinan, kebodohan, mereka yang sungguh-sungguh perlu kembali dimanusiakan. Sebagaimana Engkau Tuhan beranugerah ketika kami jatuh dalam dosa, menjadi manusia-manusia yang hina dan tidak berguna. Tapi kasih-Mu Tuhan bukan hanya mengampuni, tapi kasih-Mu membaharui kami sehingga menjadi manusia sebagaimana yang Tuhan ingini. Kan itu Tuhan tolong dorong dan tolong kami supaya menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengalami dan membagi kasih dari Kristus. Pakailah gereja di tempat ini Tuhan supaya menjadi tempat di mana kami bukan hanya digembalakan untuk hanya menikmati makanan-makanan rohani, tapi biarlah kami diutus untuk boleh menjadi berkat-berkat rohani bagi kehidupan. Maka diberkatilah keluarga kami, diberkatilah gereja tempat di mana kami ada, diberkatilah tempat-tempat kami bekerja, diberkatilah setiap orang yang berjumpa dengan kami, karena mereka akan mengalami kasih yang dari Tuhan di dalam dan melalui kami. Karena itu kami juga ingat dan mendoakan, biarlah Tuhan menolong gereja di tempat ini melalui majelis, baik para pendeta, penatua, badan pelayanan bersama dengan seluruh anggota jemaat, simpatisan, kami boleh menjadikan kehadiran Kristus nyata melalui aksi kami. Kami juga saat ini khusus berdoa menyerahkan untuk kegiatan Youth Festival Month. Tuhan yang tolong sertai ketika dimulai tanggal 15 hingga 17 Juli ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai supaya pelayanan kaum muda ini sungguh boleh menghangatkan mereka kembali dan menjadi berkat bagi mereka yang dilayani. Khususnya perkunjungan pemuda ke jemaat lansia pada hari Sabtu Minggu tanggal 16-17 Juli, demikian juga pada Minggu 23-24 Juli. Sehingga kaum lansia boleh merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan, perhatian, perawatan, dan penguatan melalui anak-anak muda ini. Dan biarlah mereka boleh Tuhan lengkapi, Tuhan berkati pelayanannya. Kami serahkan juga khususnya Tuhan untuk kegiatan peribadahan, kegiatan gerejawi kami ketika kembali onsite pada bulan Juli. Kiranya Tuhan berkati dan sertai segala persiapan, dan biarlah bersama dengan seluruh jemaat kami boleh membangun keberanian yang bertanggung jawab ketika kami kembali peribadahan secara onsite. Kami juga ingat dan mendoakan untuk pekerjaan setiap anggota jemaat di tengah-tengah masa yang tidak mudah, yang belum sepenuhnya kembali pulih. Berikan hikmat, berikan kekuatan, sehingga warga jemaat boleh berusaha dan dalam berkat Tuhan keluarga boleh dicukupi. Anak-anak dalam masa studi, dalam bekerja, membangun masa depan, Tuhan tuntun mereka. Dan biarlah situasi ini boleh menjadi sebuah masa mereka dilengkapi oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat, memasuki masa depan yang menjadi berkat dari Tuhan. Kami khusus berdoa dan mengingat untuk Pak Wahono yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong dan sertai supaya melalui keluarga yang boleh merawat, boleh menguatkan, menghibur, dan biarlah Pak Wahono sendiri pun boleh mengalami iman, pengharapan, dan kasih-Nya terus bertumbuh di dalam Tuhan, karena mengalami kasih Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Pakai jemaat, pakai keluarga untuk boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami ingat bangsa negara kami, Tuhan juga tolong sertai supaya dalam menghadapi pergumulan baik kehidupan ekonomi, sosial, politik, kiranya pemerintah baik di pusat sampai di daerah dimampukan untuk boleh memimpin dengan baik, dengan hikmat untuk memulihkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dan serukan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salah satu wujud kasih yang dapat kita nyatakan adalah dengan memberi sebagian dari kemampuan kita bagi sesama melalui persembahan. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 17-18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Umat yang beribadah di rumah dapat memberikan persembahan dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada jam kerja, transfer ke rekening gereja, atau dapat melalui media online yang diinginkan dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar. Umat yang beribadah di gereja pun dapat melakukan persembahan secara online melalui QR Code yang ditempelkan pada bangku di depan saudara. Mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemberian rahmat-Nya. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Jemaat diundang bangkit berdiri. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku harap di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa Surgawi, inilah persembahan kami sebagai salah satu wujud kasih kami kepadamu, sebagai salah satu wujud ucapan syukur kami atas semua berkat anugerah-Mu yang telah tercurah untuk setiap kami. Kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan persembahan kami sehingga layak dan berkenan di hadapan-Mu, dan juga dapat digunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, sehingga nama-Mu sajalah yang semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan boleh bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Kiranya kita dihangatkan kembali dengan kasih yang dari Kristus. Semoga kita diingatkan dan dikuatkan kembali untuk membagikan kasih Kristus. Waktu adalah salah satu dari wujud kasih. Waktu yang kita beri untuk sesama. Waktu yang kita bagi dengan keluarga. Biarlah itu boleh kita wujudkan. Mari dalam waktu yang begitu singkat, tetapi biarlah kita sungguh jadi berkat. Mari kita naikkan nyanyian, pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekat.
jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Sang Guru Agung. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan Sang Guru Agung. Jadilah saksi Kristus, nyatakan kasih Kristus lewat tindakan nyata. Syukur kepada Allah, kami mau menyatakan kasih Kristus lewat tindakan nyata. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera-Nya. Haleluya.